dengarkan jika berani. Cerita ini hanya sekilas karangan saja. Apabila ada kesamaan waktu, latar tempat, dan nama tokoh, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Selamat menikmati. Ini dia cerita suara lonceng di tengah ladang jagung kosong. Langit mulai memerah di atas ladang jagung yang luas, menciptakan bayangan panjang dari batang-batang jagung yang bergoyang pelan diterpa angin senja. Di tengah hamparan itu, sebuah jalan setapak kecil membelah ladang, menuju sebuah pondok tua yang tampak tak terawat. Penduduk desa selalu menghindari tempat itu setelah matahari terbenam. Malam itu, Pak Arman, petani yang tinggal di dekat ladang, merasa sesuatu tidak biasa. Suara lonceng samar terdengar dari tengah ladang jagung. Lonceng kecil yang seharusnya tidak ada di sana. Ia menghentikan langkahnya di depan pintu rumahnya dan mencoba mendengarkan lebih seksama. Denting, denting, denting. Suara itu teratur, seperti lonceng yang digoyang angin. Tapi angin yang bertiup malam itu tidak cukup kencang untuk membuat suara sejelas itu. Wajah Pak Arman mengeras. Ia tahu cerita-cerita lama tentang ladang jagung ini. Cerita tentang seorang gadis kecil yang hilang bertahun-tahun lalu. Konon, lonceng yang ia pakai di leher untuk bermain masih bisa terdengar sampai sekarang. Pak Arman menelan ludah. Mungkin cuma perasaan, gumamnya. Berusaha meyakinkan diri, tapi suara itu terus terdengar, seakan memanggilnya untuk mendekat. Di sisi lain desa, Rina, seorang jurnalis muda, sedang menyiapkan kameranya. Ia datang ke desa ini untuk menyelidiki cerita-cerita horor yang tersebar luas. Suara lonceng dari ladang jagung kosong, katanya, sambil membaca catatan kecilnya. Mungkin cuma mitos, tapi akan jadi berita bagus kalau ini benar. Rina memasang jaketnya dan berjalan keluar dari penginapannya. Warga desa yang melihatnya hanya menatap dengan penuh kekhawatiran. "Jangan ke ladang itu malam-malam," ujar seorang nenek tua yang duduk di depan warung kecil. Rina hanya tersenyum tipis. "Saya cuma ingin memastikan, Bu, tidak akan lama." Nenek itu menggeleng pelan. "Hati-hati, Nak. Banyak yang mendengar suara itu, tapi yang mencoba mencarinya. Tidak ada yang kembali dengan cerita." Rina merasakan bulu kuduknya meremang sejenak, tapi ia mengabaikannya. Ini pekerjaannya, pikirnya. Ia harus mencari kebenaran di balik cerita-cerita ini. Di tengah ladang, suara lonceng itu semakin jelas. Denting, denting, denting. Seolah ada yang menggoyangkan lonceng itu pelan-pelan, mengundang siapa saja yang berani datang. Rina berjalan menyusuri jalan setapak menuju ladang jagung. Ditemani sinar bulan yang remang-remang. Kamera tergantung di lehernya, siap menangkap apapun yang menarik. Namun, semakin dekat ia ke ladang, semakin aneh suasananya. Angin yang tadinya lembut, kini terasa dingin menusuk. Ketika ia sampai di pinggir ladang, suara lonceng itu tiba-tiba berhenti. Ladang jagung di depannya tampak sunyi, tetapi Rina bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa. "Kenapa malah berhenti sekarang?" gumamnya, setengah berharap suara itu akan kembali agar ia punya petunjuk kemana harus mencari. Ia mengangkat kameranya, merekam deretan batang jagung yang menjulang tinggi. Dalam keheningan, ia melangkah masuk, melewati barisan tanaman jagung yang bergerak pelan karena angin. Setiap langkahnya terdengar jelas di telinganya, menambah kecemasan yang mulai merayap. Tidak lama setelah itu, suara lonceng kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Denting, denting, denting. Rina berhenti sejenak, mencoba menentukan arah suara. Ke arah tengah, pikirnya. Sementara itu, di sisi lain ladang, Pak Arman berdiri di depan pondoknya. Ia telah memutuskan untuk memastikan sendiri dari mana suara lonceng itu berasal. Ia membawa lampu minyak dan golok tua, hanya untuk berjaga-jaga. Ketakutan mencengkeram hatinya, tapi rasa penasaran lebih kuat. Pak Arman melangkah masuk ke ladang dari sisi berlawanan dengan Rina. Ia tidak tahu bahwa ada orang lain yang sedang mencari suara yang sama. Suara lonceng itu, seperti yang sering ia dengar, terdengar memanggil.
Semakin dalam ia masuk ke ladang, semakin aneh suasananya. Angin terasa berhenti, dan udara menjadi berat. Di tengah ladang, Rina akhirnya sampai di sebuah area yang lebih terbuka. Anehnya, di sana jagungnya tidak tumbuh, hanya tanah kosong melingkar yang tampak aneh. Di tengah lingkaran itu ada sesuatu, sebuah lonceng kecil tergantung di ranting kayu yang kering. Aneh sekali, Rina bergumam sambil menyalakan kameranya. Ia mendekati lonceng itu perlahan. Suara denting itu hilang, tapi ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Ketika ia hampir menyentuh lonceng itu, sebuah bayangan melintas di sudut matanya. Ia berbalik dengan cepat, tapi tidak ada apa-apa. Cuma ilusi, pikirnya. Meskipun napasnya mulai memburu, Pak Arman di sisi lain juga melihat cahaya kecil di tengah ladang. Ia mempercepat langkah, yakin bahwa itu adalah sumber suara lonceng yang selama ini menghantuinya. Rina mengarahkan kamera ke lonceng kecil itu, mencoba merekam detailnya. Loncatannya sederhana, terbuat dari logam tua yang berkarat, tergantung dengan tali yang tampak sudah lapuk. Tapi, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman, seolah lonceng itu menyimpan cerita yang menyeramkan. Saat ia hampir menyentuh lonceng itu, suara langkah kaki terdengar dari arah belakangnya. Rina membeku, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh cepat, kamera masih di tangannya. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Tapi yang ia temukan hanya deretan jagung yang diam, bergoyang pelan karena angin. Tiba-tiba, suara lonceng itu terdengar lagi. Tapi kali ini tidak dari depannya. Suara itu seperti mengelilinginya, bergema di seluruh ladang. Denting, denting, denting. Ia menahan napas. Matanya menyisir setiap sudut, mencari sumber suara itu. Dari kejauhan, Pak Arman melihat cahaya dari kamera Rina. Ia berhenti sejenak, merasa ragu. Siapa lagi yang ada di sini malam-malam begini? Pikirnya. Tapi ia memutuskan untuk melangkah lebih dekat, dengan golok di tangan. Rina akhirnya memberanikan diri untuk memanggil lagi. "Halo, ada orang?" Suaranya terdengar gemetar, tetapi cukup keras untuk mencapai telinga Pak Arman. Ia mempercepat langkah. Ketika mereka akhirnya bertemu di tengah ladang, keduanya sama-sama terkejut. Pak Arman mengangkat lampu minyaknya, mencoba mengenali siapa yang berdiri di depannya. "Kamu siapa? Ngapain di sini malam-malam?" tanyanya dengan nada curiga. "Saya Rina, Pak. Saya jurnalis. Lagi cari tahu soal suara lonceng di ladang ini." "Bapak siapa?" jawab Rina cepat. Suaranya masih terengah-engah. Pak Arman menghela napas panjang. "Saya yang punya ladang ini. Kamu nggak tahu ya kalau tempat ini nggak boleh dimasuki malam-malam?" Katanya serius. "Tapi kenapa, Pak? Ada apa di sini?" Rina bertanya, penasaran. Pak Arman tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah lonceng itu. Wajahnya berubah tegang. "Loncatkan itu. Dulu milik anak saya," katanya dengan suara bergetar. Rina mengernyit. "Maksud Bapak?" Sebelum Pak Arman bisa menjelaskan lebih jauh, suara lonceng itu tiba-tiba berhenti total. Hening menyelimuti mereka. Bahkan angin pun terasa mati. Kemudian, sebuah bisikan tipis terdengar, terlalu pelan untuk ditangkap kata-katanya. Pak Arman memandang ke sekeliling dengan panik. "Kita harus keluar sekarang juga," serunya menarik tangan Rina. Tapi langkah mereka terhenti ketika mereka mendengar sesuatu. Suara tawa kecil, seperti anak-anak, terdengar dari dalam ladang jagung. Rina dan Pak Arman saling pandang. Wajah mereka penuh ketakutan. "Tolong, main sama aku." Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Rina berbalik cepat. Kamera di tangannya menangkap sesuatu. Sebuah bayangan kecil bergerak di antara batang jagung. Bayangan itu mendekat dengan perlahan. "Lari, jangan lihat ke belakang," teriak Pak Arman sambil menarik Rina. Namun, rasa penasaran Rina terlalu kuat. Ia berhenti sejenak, mengarahkan kamera ke arah suara itu. Ketika ia melihat ke layar, ia membeku. Di sana, berdiri seorang anak kecil dengan baju putih kotor dan wajah pucat, memegang tali lonceng yang tergantung. Anak itu tersenyum lebar,
terlalu lebar untuk ukuran manusia. Rina tertegun. Anak kecil itu tidak seperti manusia biasa. Matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan senyumnya memanjang hingga hampir ke telinganya. Tangannya yang kecil perlahan mengayunkan tali lonceng. Suara dentingnya terdengar, kali ini jauh lebih berat, seperti bergema langsung ke dalam kepala Rina. "Main sama aku," bisiknya lagi, tapi bibirnya tidak bergerak. Rina terhuyung mundur, tetapi tatapannya tidak bisa lepas dari anak itu. Tubuhnya terasa kaku, seolah ada kekuatan yang menahannya di tempat. Pak Arman menyadari Rina berhenti. Ia kembali, mengguncang baunya keras-keras. "Rina, jangan lihat dia, cepat jalan," serunya. Namun, anak itu mulai melangkah ke arah mereka. Setiap langkahnya membuat tanaman jagung di sekitarnya layu, berubah menjadi coklat dan kering. Pak Arman menarik Rina dengan tenaga penuh. Akhirnya berhasil membawanya keluar dari ladang ke jalan setapak yang menuju ke gubuk kecilnya di tepi ladang. Begitu mereka keluar dari ladang, suara lonceng itu berhenti total. Hanya keheningan malam yang tersisa. Tetapi rasa dingin tetap menusuk hingga ke tulang. Di dalam gubuk, Pak Arman mengunci pintu rapat-rapat. Ia menyalakan lampu minyak dan duduk dengan napas tersengal-sengal. "Kamu nggak seharusnya ada di sini," katanya dengan nada kesal, tapi wajahnya penuh ketakutan. "Bapak harus jelasin apa yang barusan kita lihat," desak Rina, yang akhirnya bisa bernapas lebih normal. Kamera di tangannya masih merekam, tetapi ia tidak berani melihat hasilnya. Pak Arman memandang ke lantai, suaranya bergetar ketika ia mulai berbicara. "Anak itu, dia anak saya, Ardi. Dia meninggal 5 tahun lalu." Rina terkejut. "Lalu kenapa dia ada di sana, Pak?" Pak Arman mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. "Itu salahku. Waktu itu, aku marah besar karena dia tidak mau membantu di ladang. Aku pukul dia. Aku ikat dia di tengah ladang sebagai hukuman." Suaranya pecah. "Tapi aku lupa dia ada di sana." Malamnya, badai besar datang. Petir menyambar lonceng yang tergantung di dekatnya. Saat aku sadar dan mencarinya, dia sudah meninggal. Rina merasa bulu kuduknya berdiri. "Jadi, lonceng itu?" "Ya," potong Pak Arman. "Itu lonceng yang dia pegang saat petir menyambarnya. Sejak itu, setiap malam, aku bisa mendengar suara loncengnya. Dia belum pergi. Dia marah, dan aku tahu dia ingin aku membayar atas apa yang sudah kulakukan." Tiba-tiba, suara lonceng itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, meskipun mereka sudah jauh dari ladang. Rina dan Pak Arman saling pandang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. "Kita tidak aman di sini," bisik Pak Arman. Lonceng itu terdengar semakin dekat, diikuti oleh suara langkah-langkah kecil di luar gubuk. Rina mematikan kameranya dengan gemetar. Tetapi ia tahu itu tidak akan membantu. Pintu gubuk tiba-tiba bergetar, seolah ada yang mengetuknya pelan. "Tolong, buka pintunya." Suara anak kecil itu terdengar, lembut tapi penuh ancaman. Pak Arman mundur, tubuhnya gemetar hebat. "Ardi, maafkan Bapak," gumamnya dengan air mata mengalir di pipinya. Ketukan berubah menjadi hantaman keras. Lampu minyak di meja bergetar dan hampir jatuh. Rina mencengkeram kursi, berusaha keras untuk tidak berteriak. Dan tiba-tiba, pintu itu terhempas terbuka. Angin dingin menyeruak masuk, membawa aroma tanah basah dan daun jagung yang membusuk. Di ambang pintu, berdiri anak itu, dengan lonceng di tangannya. Dia menatap langsung ke arah Pak Arman. "Bapak, ikut aku," katanya dengan senyum menyeramkan. Pak Arman jatuh berlutut, menangis tanpa henti. "Aku salah, Nak. Aku salah." Anak itu melangkah mendekat, dan dalam sekejap, semua lampu di dalam gubuk padam. Gelap total menyelimuti mereka, hanya suara lonceng yang terus berdenting, semakin cepat, semakin keras. Rina tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Yang ia ingat hanyalah suara teriakan Pak Arman yang menghilang di tengah kegelapan. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di tepi ladang, sendirian, dengan kamera masih di tangannya. Tidak ada tanda-tanda Pak Arman. Gubuk itu juga lenyap, seolah tidak pernah ada. Tapi lonceng itu,
Dentingnya masih terdengar jauh di dalam ladang jagung kosong itu.